Oke, selamat malam teman-teman. Apa kabar? Tape Trader 8 lagi ya. Jadi gimana IHSG hari ini? Ya, lumayan lah, lumayan merah ya kan. Nah, seperti yang kita bilang ya kemarin, memang 1 bulan doang tuh, 1 hari doang yang awal bulan yang hijau gitu ya. Habis itu hari ini koreksi terus gitu ya. Tapi memang odds-nya atau probabilitasnya itu memang nggak begitu bagus ya untuk IHSG gitu ya, karena dari 5 tahun terakhir merah terus gitu ya, cuman satu hijau di di tahun 2017 gitu ya. Tapi menurut saya September ini mungkin nggak akan turun jebol gitu ya. Kalau kalian lihat di sini angkanya sebenarnya nggak terlalu gimana-gimana ya, 0, dan segala macam gitu ya. Jadi mostly akan terlihat sideways gitu ya. Nah, jadi kita harus lihat juga kalau misalnya bisa survive di sini ada 3 bulan ke depan yang lumayan gitu ya. Ya mungkin November mungkin lebih banyak merah gitu ya, tapi Oktober Desember lumayan tuh gitu ya. Nah, buat teman-teman yang seneng yang liquid dan market mover, jangan khawatir guys gitu ya. Kemungkinan turun, yes, tapi kemungkinan juga dia akan sideways gitu ya, seperti kayak IHSG gitu ya. Mungkin akan trading range-nya akan kecil banget gitu ya, akan mengetes kesabarannya kalian gitu ya. Tapi menurut gua santai aja gitu ya, selama dia masih sesuai dengan kriteria uptrend gitu ya. Dan mungkin kita juga lihat harus jalurnya higher high higher low-nya sesuai gitu ya. Ya masih oke untuk di hold gitu ya. Oke, kita mulai ya guys. Masuk ke sini, tadi udah lihat videonya, mungkin ada beberapa SP yang akan gua jalankan gitu ya, atau kita review gitu ya. Mungkin kita masuk ke IHSG. Nah, IHSG kalau dari monthly guys, sebenarnya gue tarikan monthly gue nih kayak gini nih guys ya. Pas gue tarik kotaknya di titik-titik pantulnya setelah kemarin gitu ya. Oh iya, memang ada area-area yang lumayan lah gitu ya, yang kemarin sempat balik gitu ya. Dan di sini biasanya turun dikit dan dia akan mencoba bermain di sini. Ini juga kayak begitu. Setelah itu ini kebetulan bulan November September juga nih, second half lah gitu ya, kurang lebih seperti itu. Halangannya nanti ada di daerah sini gitu ya, 5 tujuan. Dan kalau menurut gua wajar lah. Dan ini juga trendline yang sebenarnya mau masuk uptrend nih. Tuh ya kan, kalau kita lihat naik ke atas, dia sebenarnya mau masuk uptrend. Kalau dilihat dari monthly, jalur uptrendnya lagi nih ya kan. Ini juga gitu, gitu ya. Mudah-mudahan, karena kemarin terjerembabnya lumayan ya. Oke. Nah, kalau kita lihat dari daily ya. Kalau menurut saya sih masih oke ya, karena ini garis birunya adalah support-supportnya dia gitu ya. Mungkin dia akan ke area sini nih guys gitu ya. Mungkin ke area akan mantul di 5190 gitu ya. Ataupun sekarang nih udah mulai capek nih jualnya gitu. Kita lihat besok apakah dia mulai naik lagi atau enggak nih, kembali ke jalurnya atau enggak. Kalau nggak kembali ke jalurnya ya dia akan berusaha mantul di daerah-daerah sini. Ya. Mantul daerah-daerah sini nih guys. Nah. Ya, mudah-mudahan dia bisa mantul daerah-daerah situ. Ya. Salah. Masukin. Oke. Yes. So ditunggu aja, mudah-mudahan nyampe. Kalau nggak nyampe di sini ya mantul lagi ke atas ya kan, karena ada support trend lainnya. Dah, sip. Oke, kita masuk lagi ke sektoral, guys. Sektoralnya kita lihat.
Oke, dari komposit kita lihat bahwa agrinya masih lumayan ya, trade sama consumernya lumayan gitu ya. Agri mining consumer gitu ya. Kita bisa lihat ke sini agri mining consumer gitu ya. Kita lihat juga di sini kita mungkin sebenarnya kalau agri ya paling itu doang ya. Gitu ya. Oke. Terus consumer. Oke. Lalu mining. Mining kayaknya malah batu bara, cuman harus hati-hati ya batu baranya ya. Kayak Adro nih paling. Oke. Nah, dari sini agri, Ali yang masih ini, SIM masih oke, ya, hampir semuanya menguat ya dari agri. Lalu setelah itu ada KF Enough sempat koreksi hari ini gitu ya. Tapi yang di leading sekarang adalah Emyor ya, nanti kita bahas gitu ya. Lalu setelah itu ada mining di lead oleh si Adro dan Inco serta Antam gitu ya. Seperti biasa itu doang gitu ya. Ada ITMG juga ya. Bumi ya terserah lah ya, mau bumi atau enggak. Lalu sebenarnya ada timah ya sebenarnya. Oke. Nah, itu dia guys. Jadi kita langsung masuk ke sini ya. Jadi kita lihat nih beberapa sahamnya, juga ada IMAS ya. IMAS lagi up ya. Ada engulfingnya, volumenya juga lumayan gitu ya. Mungkin targetnya ke 889 gitu ya. Overall dia memang lagi jalan gitu ya. Mungkin target jauhnya di area-area sini 1258 kalau ada yang mau tahan dengan swing-swingannya gitu ya. Karena bentuknya kayak begitu selalu set gitu ya. Habis breakout turun. Mudah-mudahan habis ini 3 kali breakout dulu ya. 1 2 3 4 gitu ya. Atau 1 2 3 gitu ya. Nah, jangan sampai dia turun lagi. Kalau turun lagi berabe nih gitu ya. Terus IMJS juga seperti itu sama gitu ya, dia break gitu ya, ada ininya gitu ya. Mudah-mudahan setelah ada hammer, nah ke area 331. Oke. Itu IMAS, IMJS, lalu ada Emyor. Gue taruh Emyornya masih di sini karena masih breakout ya dari kemarin gitu ya. Ini bakalan panjang nih. Kenapa bakalan panjang guys? Karena nih kemarin lumayan nih sideways-nya 1, 2, 3. Ada dari bulan Mei sampai bulan 8. Bulan 5, 8. Ada berapa tuh? 5, 8, 3 bulan gitu ya. Mudah-mudahan dia naiknya juga tinggi ke 2699, 2700 atau ke 3000 ya. Bisa dilihat. SL-nya ditaruh di mana Om kalau kayak gini? SL-nya ditaruh di sinilah 2444 2444 gitu ya. Lalu setelah itu ada setelah Emyor ada Ali Tins Inco. Seperti biasa lah ya yang ini gitu ya. SL-nya kalau yang belum mau lihat nih hati-hati ya. Jalannya hati-hati aja. Dia mau breakout lagi gitu ya. SL-nya kalau menurut saya kalau mau pinter sih naruhnya di bawah sama 20 gitu ya. SL pertama mungkin di 10846, lalu SL kedua 10245 gitu ya. Lalu Inco ngikutin nikel ya, masih oke jalannya walaupun hari ini doji dikit gitu ya. Naik ke atas ke 4000-an atau 4300, mudah-mudahan bisa tembus nih dari 4000 yang di sini. Oke. Lalu setelah Inco ada Tins, masih oke ya, selama masih di atas sih masih oke gitu ya. Terus kalau misalnya kita lihat harga timahnya ya, up gitu ya, mudah-mudahan up lagi gitu ya, mudah-mudahan up lagi. Lalu setelah itu ada kita pergi ke consumer ya, ada hoki
Ya, hoki lumayan lah gitu ya. Nah, ini juga breakout juga nih tuh. Ya nggak guys? Nih. Ya, kalau gua taruh nih di sini nih. Tuh. Nah, ini dia nih breakoutnya nih. Tuh ya. Dari situlah mudah-mudahan ya kan. Nah, kalau dia confirm breakout naik ke atas lagi ya terserah mau beli atau enggak. SL taruh di mana? SL taruh 699. Wih, angka cantik semua ya Om Yusa. Yes, bos gitu ya. Lalu ada ICBP. ICBP naik ke atas ya guys, mudah-mudahan ya kita lihat aja apakah dia bisa keluar dari sini. Ingat sideways-nya lumayan nih dari bulan 8 sampai sebulan ya kurang lebih. Apakah dia akan rally juga kayak begini? Ya kita lihat aja nanti ya, mudah-mudahan kita tunggu. Lalu ada INDF. INDF mulai ada tanda-tanda pergerakan dari SL-nya dari sideways-nya gitu ya. Dan kita lihat besok dia bisa tembus nggak daerah sini 7880 ya. Kalau dia bisa tembus ciamik juga nih kalau misalnya tembus ya. Targetnya ke arah mana? Target 8124 dulu, habis itu target 8469 gitu ya. Tinggal follow the trend aja. Kalau misalnya mau SL-nya ditaruh di 7422. Oke. And then guys ada ADES ya. Nah, ini lagi coba nih gitu ya. Semoga tidak jebol dari sini dan mudah-mudahan naik gitu ya. Kenapa? Karena gue lihat dari beberapanya juga kayak begitu. Mau coba nggak kuat, masih bikin high-nya lagi gitu ya kayak begini. Mudah-mudahan jalan habis itu ya. Mudah-mudahan guys, mudah-mudahan. Oke. Lalu setelah itu ada same. Nah, ini ya same-nya. Nah, ini juga lumayan ya guys gitu ya. Walaupun di daerah-daerah sini mudah-mudahan dia bisa keluar. Most likely sih buat copet sih lumayan ya. Ke dari 118 ke 124 lah ya. Itu lumayan gitu ya. Lalu ada bull. Oke, bull juga lumayan ya, tapi hati-hati udah masuk daerah koreksi. Kalau dia bisa tembus ke 366 boleh dilihat targetnya ke 380-an. Gitu ya. SL-nya kalau mau ngambil swing di 301 worth it nggak 10%? I don't know. You calculate it gitu ya. Terus ada EPAC. Saham baru ya gitu ya, tapi lumayan nih, mudah-mudahan luncurannya nyampe ke sini gitu ya 420. Dilihat aja dulu besok kalau misalnya oke ya lumayan lah bisa dilihat. SL-nya taruh di mana? SL-nya taruh di sini nih 293-an. Lalu setelah itu ada Sido ya kan, masih SW ya tapi bertahan di SMA 20. Kalau dia breakout, terutama breakout dari 1465 lumayan ini bisa jalan. Tapi ada tulis katanya mau ada corporate action ya. Jadi hati-hati dilihat dulu. Kalau corporate actionnya oke sih mending oke gitu. Kalau enggak ya hati-hati gitu ya. Lalu ada Kren masih sideways ya di atas, kita tunggu aja. Kalau misalnya dia bisa tembus target pertama 158, target kedua 191 kerennya. Lalu ada IRA targetnya kalau misalnya nih udah jalan lagi gitu ya, tapi kalau dia bisa keluar dari 600 bisa nih ke area 630 ya. Lalu setelah itu ada APLN ya. APLN dari 114 ya sini mungkin bisa mantul ya. Coba kita lihat aja besok ke 124. Oke. Lalu ada Harum ya. Nah ini kalau bisa tembus dari ini nggak jadi tembus. Kalau besok bodinya keluar dari sini lumayan nih ya. Kalau besok keluar bodinya dari sini ya kan, itu ya. Kalau nggak keluar ya janganlah gitu ya. Oke. Sip, ini harusnya dikecilin sampai sini kali ya. Nah, oke. Itu guys, terus abis itu ada
SMGR ini juga seru nih guys. Dia masih keluar dari sideways-nya dan dia coba membuktikan bahwa dia bisa naik gitu pada bandar ya. Nah, dia akan ke 11216 mudah-mudahan SL-nya ditaruh di daerah 10 ribuan gitu ya. 10.050 gitu ya. Nah, apakah dia naik lagi? Monggo dilihat targetnya di area 11210. Oke. And then ada Emior ya. Nah, Emior juga lumayan ya guys. Nah, tinggal follow aja. Dan kalau misalnya dia jalan terus ya lumayan banget ya. Tadi udah gue bilang. Lalu ada BBCA ya. BBCA lagi ngetes lagi nih, ada sideways melulu ya gitu ya. Ya sabarlah ya kan. Mudah-mudahan nggak manjlup gitu ya. Udah di bawah SMA 20 nih ya. Harus hati-hati gitu ya. Karena dia terakhir di bawah SMA 20 tuh waktu di sini nih. Tuh. Ya. Hati-hati ketemunya daerahnya sini lagi. Waduh, jauh dong 27.000 ohm ya. Kita lihat aja ya kan. Kalau dia masuk ke dalam sini ya bolehlah diambil. Banyak nih yang nawar gitu ya. Apa yang ngambil gitu ya. Lalu setelah BBCA ada BBRI, BBNI, BMRI. Nah, ya. Sama nih, nggak kuat jalannya gitu ya. Apakah dia bisa turun? Nih support pertama di SMA 20. Kalau besok sentuh jalan lagi sih lumayan. Kalau nggak sentuh kemungkinan besar kalau dia nggak sentuh kalau dia sentuh mantul gitu ya dan nggak tembus dari sini nih guys ya. Berarti ini akan terjadi SW nih di sini ya. Nah, harus hati-hati. Gitu ya. Mudah-mudahan sih enggak ya. Mudah-mudahan enggak gitu ya. Ya kan? Cuman inian doang. Oke? Nah, setelah itu guys, kita lihat nih, mudah-mudahan dia bertahan enggak. Oke. Habis itu BMRI udah turun ya. Hati-hati gitu ya. Dan kadang-kadang suka palsu nih. Tapi ya kalau dilihat nih dari kemarin di bawah SMA 20 ya kayak gini gitu ya. Setelah itu dia naik turun gitu ya. Mudah-mudahan dia bisa mantul. Kalau enggak targetnya ya daerah sini nih guys gitu ya. Kalau enggak nih ini udah digarisin gitu ya. Kalau dia mantul target pertama di 6371 ya. Kalau dia jebol lagi ya ke arah sini nih ya 5 ribuan. So and then ada Pegas. Pegas. Ya, jebol ya. Setelah dia turun kemarin jebol ya. Ya. Tenang aja, tenang. Ini targetnya di sini 1100-an gitu ya. Tungguin aja mantulnya. Tuh ya, kalau yang belum ya di TP di TP ya ke 1208 gitu ya. Siapa tahu nanti dia mantul di sini ya kan. Ya mudah-mudahan sih jalan. Kalau nggak jalan dia masuk lagi nih ke dalam sini nih. Udah masuk lagi nih ke dalam sini ya. Hati-hati ya guys gitu ya. Nah, setelah Pegas ada BBNI ya. BBNI masih sideways ya guys, di atas gitu ya. Menurut gue sih masih oke aja gitu ya. Sabar ya. Sabar gitu ya. Lalu ada BNII ya. BNII juga kayak begitu, sideways di atas. Mudah-mudahan nggak tembus ataupun nggak jebol dari EMA 20-nya. Oke. Lalu ada Dimas, tadi lupa ya. Nah, dia mau coba tembus nih. Kalau dia nggak bisa tembus lagi, udah 1, 2 ya. Mau coba lagi ini yang ketiga. Hati-hati banget nih kalau dia nggak bisa tembus lagi. Mungkin akan turun dulu ya. Turun dulu gitu ya. Mudah-mudahan nggak turun dulu. Oke. And then guys, BNI udah. Lalu kita bisa lihat nih mining ya, up ya,
Targetnya di 8882 atau 8885 ya. Di sini udah kelihatan bahwa dia coba bertahan 2 hari ini gitu ya. Mudah-mudahan naik ya. And then ada Unilever ya. Kepentok. Mudah-mudahan kuat ya, bisa tembus ya. Kalau bisa tembus seru nih. Udah sering di sini ya. Kalau bisa tembus targetnya 8808. Oke. And then setelah Unilever ada Breeze ya. Masih di atas. Mudah-mudahan bisa tembus dari 1023-nya. Ya, setelah itu tapi kalau misalnya jebol hati-hati gitu ya. Target mantulnya baru di 806. Oke. Ya. Sip. Lalu ada United Tractor ya. United Tractor masih sideways juga, masih nunggu kayaknya ya. Tapi trading range-nya mulai mengecil nih daerah sini, mudah-mudahan bisa breakout gitu ya. Lalu ada Deutz Delta gitu ya. Nah, ini juga mau coba tembus ya, mudah-mudahan bisa tembus. Kalau misalnya nggak bisa tembus, hati-hati guys. Apalagi kalau dia turun dari 266, dia bisa ke 245 gitu ya. And then ada Crash ya, baja. Nah, mulai terlihat akan jalan, mudah-mudahan kita lihat dia ke 439. Lalu ada INKP. Nah, INKP udah di bawah ya, tapi dia nggak mau keluar dari sini ya, nggak mau gitu ya, menolak gitu ya. Kita lihat pergumulannya. Mudah-mudahan dia bisa tembus lagi dari EMA 20-nya gitu ya. Ingat ya, biasa dia tuh kayak begitu gitu ya. Nih teaser kayak gini nih ya, tapi kan udah berapa kali ya kalau dia jebol ke arah sini nih 8121. Oke. Sip guys. Itu aja dari gua. Semoga ini hati-hati bulan September ya, akan ada gojlakan gitu ya, akan ada disbelief gitu ya terhadap yang dianalisa dan segala macam gitu ya. Tapi kalau kalian ensure trading plan-nya ya udah gitu ya, pasang SL-nya ya udah gitu. Dan kalau bisa SL-nya kalau kayak begini dibuat bertahap, jangan satu doang gitu ya. Banyak tuh yang cuman satu doang, ikut-ikut premi satu doang. Kagak ngerti apa manajemen tong gitu ya. Oke, sip. Itu aja dari gua, semoga berguna. See you, good night, and semoga cuan ahead of you. Bye bye guys, bye bye.